Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzatul Khumairah. Saya dari Tadris IPS 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang dan jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang menghasilkan atau menambah kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, pabrik tekstil mengolah serat kain dari bahan mentah menjadi kain. Kemudian kain diolah menjadi pakaian yang siap digunakan. Kain yang dihasilkan sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha ekstraktif, yakni kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Misalnya seperti penambang yang mengambil hasil tambang atau nelayan yang menangkap ikan di laut. Yang kedua, yakni bidang usaha agraris, merupakan kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah. Contohnya seperti petani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun. Yang ketiga, yakni bidang usaha industri, merupakan kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya seperti industri pengolahan kapas menjadi benang, industri otomotif, dan kerajinan. Yang keempat, yakni bidang usaha perdagangan, adalah kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Suatu barang akan lebih berguna bila berada di tempat yang lebih membutuhkan. Maka sebenarnya kegiatan niaga pun termasuk kegiatan produksi seperti sayuran di desa angkut ke kota yang lebih membutuhkan, atau barang yang tersimpan di gudang pabrik akan lebih bermanfaat bila disalurkan atau dijual kepada konsumen yang lebih membutuhkan. Contohnya seperti contoh usaha produksi di bidang perdagangan antara lain toko kelontong, agen koran, atau supermarket. Yang terakhir yakni bidang usaha jasa, adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan, misalnya bank, pos, agen perjalanan, restoran, rumah sakit, dan bengkel. Yang selanjutnya, kegiatan produksi tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4, yakni faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor produksi alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli, sedangkan faktor produksi modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli karena dengan dua faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Sedangkan faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai akibat adanya faktor produksi asli. Keempat faktor ini merupakan hal yang menentukan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing faktor produksi tersebut. Yang pertama yakni faktor produksi alam, merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya, tanah telah disediakan oleh alam, manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, maupun peternakan. Yang kedua yakni faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yakni
Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal. Contohnya seperti tenaga kerja ini antara lain dokter, guru, maupun konsultan. Yang kedua, yakni tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan seperti tukang kayu maupun sopir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan secara khusus seperti kuli angkut, pelayan, atau tukang sapu. Yang selanjutnya yakni faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya yakni modal gedung, mesin-mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir yakni faktor kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan sesuatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kewirausahaan di sini sangat besar perannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapainya. Faktor keahlian meliputi 3 faktor keahlian, yaitu sebagai berikut. Keahlian dalam mengatur yakni managerial skill adalah kemampuan memimpin dan menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dan berani menanggung risiko. Yang kedua yakni keahlian bidang technological skill merupakan kemampuan mengkombinasikan faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa. Yang terakhir yakni kegiatan mengorganisasi. Organizational skill adalah kemampuan mengorganisasi berbagai usaha baik perusahaan ataupun di luar perusahaan. Yang selanjutnya yakni kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa loh. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak memiliki nilai guna jika sampai ke tangan konsumen. Tas tersebut tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke tangan konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Kegiatan distribusi bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, membantu meratakan hasil produksi, mengangkat nilai guna barang, membantu melancarkan proses produksi, dan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni pedagang besar, pedagang kecil, dan perantara. Yang pertama, pedagang besar maupun yang biasanya disebut adalah pedagang grosir merupakan distributor yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari pabrik atau produsen dan penjualnya kepada pedagang kecil. Termasuk pedagang besar yakni eksportir dan importir. Yang kedua yakni pedagang kecil atau biasa disebut dengan retail, yakni distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Yang termasuk pedagang kecil ini yakni pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung kios, dan minimarket. Yang ketiga yakni perantara. Perantara merupakan distributor yang mempertemukan penjual dengan pembeli dan tidak bertanggung jawab kepada kondisi barang yang diperjualkan, termasuk dalam distributor pengantara yakni yang pertama adalah agen. Agen adalah perantara yang berperan sebagai distributor barang tertentu atas nama perusahaan yang ditugaskan menyalurkan barang di wilayah tertentu. Yang kedua, komisioner merupakan perantara yang mempertemukan penjual dengan pembeli atas nama dan tanggung jawab sendiri. Upah komisioner disebut
komisi. Maklar atau yang disebut dengan broker atau pilang merupakan perantara yang mempertemukan penjual dengan pembeli atas nama orang lain atau perusahaan. Bonus yang diterima maklar ini disebut provisi atau kurtasi. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang sate yang langsung menjual barang kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung merupakan sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya yakni pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konverter. Yang ketiga, yakni distribusi tidak langsung merupakan sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, maklar, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Yang selanjutnya merupakan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan negara. Kegiatan konsumsi rumah tangga. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan berupa makanan dan pakaian, listrik maupun telepon. Yang kedua, yakni kegiatan konsumsi perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga melakukan kegiatan konsumsi ditujukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, kegiatan konsumsi negara. Kegiatan konsumsi negara berbeda dengan kegiatan konsumsi rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Kegiatan konsumsi ini sangat penting demi keberlangsungan hidup manusia, akan tetapi bukan berarti sikap boros dapat dibenarkan. Kita harus selalu mempertimbangkan besarnya pendapatan dan harus selektif dalam melakukan konsumsi. Kita harus mendahulukan kebutuhan yang paling penting. Untuk hal tersebut sebaiknya setiap orang harus membuat skala prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan pendapatannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.